Sepulang sekolah, Nobita berjalan lesu menuju rumahnya. Hari itu terasa biasa saja, namun begitu ia membuka pintu kamar, ada sesuatu yang terasa janggal. Kamar Nobita terlihat berantakan tidak seperti biasanya. Selimutnya kusut seakan baru saja dipakai, rak buku tidak rapi. Dan yang paling membuatnya heran adalah komik favoritnya tergeletak di lantai dalam keadaan terbuka. Seolah-olah baru saja dibaca seseorang. Nobita merasa merinding. Ia yakin sebelum berangkat sekolah Komrepi, dengan perasaan tidak tenang, ia turun ke lantai bawah dan bertanya pada ibunya apakah ada orang lain yang masuk ke kamarnya. Namun ibunya dengan santai menjawab bahwa tidak ada siapa sejak pagi. Bahkan ibunya mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan makanan kesukaan Nobita di dapur. Mendengar itu, Nobita sedikit tenang dan langsung menuju dapur. Namun begitu sampai, ia terkejut. Makanan kesukaannya sudah habis tak bersisa, piringnya bahkan sudah dicuci. Rasa kesal, bingung, dan takut bercampur jadi satu. Ia merasa seperti ada seseorang yang diam hidup di rumahnya. Karena kesal dan pikirannya kacau, Nobita keluar rumah tanpa pamit dan berjalan menuju bukit tempat favoritnya. Bukit itu selalu menjadi tempat pelariannya saat ia merasa sedih. Namun kali ini, ia melihat seorang pria tua berusia sekitar 35 tahun tertidur pulas di sana. Tepat di tempat biasanya ia berbaring. Nobita menegur pria itu dengan kesal. Namun betapa terkejutnya ia ketika pria itu bangun dan wajahnya sangat mirip dengannya, hanya lebih tua. Pria itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya sebagai Nobita dari masa depan. Nobita kecil tidak percaya, mengira pria itu hanya bercanda atau berbohong. Pria itu kemudian mulai menceritakan canon kecil yang hanya Nobita sendiri yang tahu. Tentang ketakutannya pada ujian, kebiasaannya menangis diam-diam, dan tempat rahasia menyimpan komik. Nobita mulai gemetar dan bingung. Saat itulah Doraemon datang dan menjelaskan semuanya. Doraemon mengatakan bahwa Nobita dewasa datang dari masa depan karena merasa sangat lelah dengan kehidupannya. Ia merindukan masa kecilnya tidur siang di kamar sambil membaca komik, dimarahi ibu, bermain bersama Giant dan Sunio. Bahkan kegagalannya sendiri. Ia ingin kembali merasakan kehangatan yang dulu ia anggap biasa. Nobita dewasa meminta izin untuk bertukar posisi sementara. Ia ingin kembali menjadi anak kecil walau hanya sebentar. Setelah ragu dan mendengar penjelasan Doraemon, Nobita kecil akhirnya menyetujui. Dengan alat ajaib Doraemon, jiwa mereka pun bertukar. Nobita dewasa yang kini berada di tubuh anak kecil langsung menjalani hari yang dulu ia rindukan. Ia bermain bersama Giant dan Sunio, kalah dan dimarahi Giant seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak sedih. Ia justru tersenyum karena merindukan momen itu. Semua terasa hangat dan berharga. Saat pulang ke rumah, ibu Nobita memarahinya karena belum mengerjakan PR. Biasanya, hal itu membuat Nobita kesal. Namun kali ini, Nobita dewasa justru terharu. Ia menyadari bahwa semua teguran ibunya adalah bentuk kasih sayang yang dulu tidak ia sadari. Ketika ayahnya pulang kerja, Nobita langsung memeluk ayahnya dengan erat dan mengatakan betapa ia sangat menyayanginya. Ayah dan ibunya terkejut, lalu terharu. Mereka tidak jadi memarahi Nobita dan malah memeluknya dengan penuh kasih. Sementara itu, Nobita kecil yang berada di tubuh Nobita dewasa menikmati ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Ia membaca komik tanpa takut dimarahi, makan camilan sepuasnya, dan merasa hidup dewasa ternyata sangat tenang. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merindukan kehangatan rumah dan kebersamaan bersama orang tuanya. Akhirnya, setelah masing-masing merasakan kehidupan satu sama lain, Nobita dewasa menemui Nobita kecil. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengucapkan terima kasih karena telah memberinya kesempatan untuk kembali merasakan masa kecil yang begitu berharga. Mereka pun bertukar kembali ke tubuh masing-masing.
Nobita dewasa kembali ke masanya dengan hati yang lebih hangat dan penuh rasa syukur. Sementara Nobita kecil kembali menjadi dirinya sendiri dengan pandangan baru tentang betapa berharganya waktu dan keluarga. Sejak hari itu, Nobita mulai lebih menghargai setiap momen kecil dalam hidupnya. Karena ia tahu suatu hari nanti, semua itu akan menjadi kenangan yang sangat ia rindukan.